Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Dr. Ade. Kali ini saya, Sari Putri Widiarti, akan mencoba untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman sejawat terkait asuhan keperawatan pada pasien stroke dengan inkontinensi urin. Nah, di sini sebelum kita bahas latar belakang terkait tentang inkontinensi urin, yaitu 44% sampai dengan 69% pasien stroke mengalami inkontinensia, 25% saat pasien dirawat, dan 15% dalam 1 tahun pertama, dan 17% dalam jangka waktu yang panjang menurut Thomas 2011 dan juga Weinstein 2016. Lalu insiden lebih tinggi pada pasien dengan infrak yang luas dan berlokasi di korteks, Kong dan Hyong tahun 2000. Pada stroke batang otak, 50% muncul tanda gangguan urin, yaitu 28% mengalami nuktoria dan kesulitan menahan BAK, dan 22% mengalami retensi urin menurut Hane tahun 2011. Nah, sebelum kita bahas terkait inkontinensia, ada baiknya kita membahas sedikit tentang anatomi dari sistem perkemihan. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa setiap manusia memiliki sepasang ginjal yang berfungsi untuk menyaring sisa-sisa metabolisme yang nantinya akan membentuk urin. Kemudian setelah terbentuknya urin akan dialirkan melalui ureter menuju kandung kemih. Pada kandung kemih ini dilapisi oleh sel yang dapat meredam yang disebut dengan transitional epithelium. Lalu juga ada otot yang melapisi dari kandung kemih itu yang bernama detrusor, yang nantinya berfungsi untuk menyampaikan sinyal untuk refleks kemih. Ketika urin sudah mulai penuh di dalam kandung kemih, akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Selanjutnya, nah di sini pada fase pengisian dan pengosongan kandung kemih. Jadi pada saat urin mulai terkumpul di dalam kandung kemih, maka ada peranan otot detrusor dan uretra dan juga otot dari pelvis yang saling bekerja sama. Ketika urin mulai terisi di kandung kemih, otot detrusor berrelaksasi, sedangkan uretra dan otot pelvis berkontraksi. Kemudian ketika kandung kemih mulai terisi sekitar 100 sampai 150 mili urin, mulai ada rangsangan untuk berkemih, namun masih dapat ditahan. Di sini otot detrusor masih berrelaksasi dan uretra dan otot pelvis masih berkontraksi. Nah, ketika urin mulai terkumpul dan mencapai kapasitas maksimal dari kandung kemih, ya sekitar 300 sampai 500 mili, maka otot detrusor berkontraksi, uretra dan otot pelvis akan berrelaksasi sehingga urin keluar dan terjadilah proses mikturisi atau miksi. Di sini yang perlu kita ingat kembali adalah produksi urin normal untuk pasien dewasa tentunya ini ya, yaitu sekitar 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau misalnya pasien yang kita rawat itu berat badannya 50, berarti dalam 1 jam itu harusnya sudah terkumpul urin sekitar 50 cc. Nanti sekitar misal 7 jam kita dinas lagi, selama 7 jam itu berarti kurang lebih ada 350 mili. Nah, harusnya sudah ada keinginan berkemih. Nah, di sini nanti perawat perlu aware kapan pasien ini terakhir berkemih dan kapan ada perasaan ingin berkemih kembali. Selanjutnya kita bahas terkait refleks berkemih. Jadi ketika kandung kemih mulai terisi sekitar 300 sampai 400 mili atau setengah dari hampir penuh, maka
dari otot detrusor itu menyampaikan sinyal ke refleks berkemih. Refleks berkemih itu berada di sakral 2 dan 3 di medula spinalis. Jadi proses berkemih ini merupakan koordinasi dari sistem saraf dan juga sistem otot kandung kemih. Namun untuk pusat keputusan kita untuk berkemih atau tidak ada di pons, yaitu kita sebut dengan Pontine Storage Center, yaitu ketika kita merasa masih dapat menahan untuk berkemih, maka dari batang otak akan memerintahkan untuk menahan urin. Nah, ketika kita sudah merasa sudah penuh dan menemukan toilet untuk berkemih, di situ yang berfungsi adalah Pontine Micturition Center, sehingga terjadilah refleks berkemih dan keluarlah urin ketika di kamar mandi. Di sini kita masuk ke definisi dari inkontinensia. Jadi inkontinensia itu ada 2 definisi yang saya ambil. Yang pertama dari Perkina tahun 2012, yaitu keluhan keluarnya urin di luar kehendak sehingga menimbulkan masalah sosial atau kesehatan. Lalu ada juga menurut Lewis tahun 2011 merupakan eliminasi urin dari kandung kemih yang tidak terkendali dan terjadi di luar keinginan. Jadi di sini pasien masih dapat merasakan sensasi ingin berkemih, namun karena tidak dapat terkontrol, maka terjadi inkontinensia. Di sini prevalensi dari inkontinensia di Indonesia pada tahun 2008 yaitu sebesar 13%. Untuk geriatri di atas 60 tahun itu cukup besar, yaitu 22,2%, dan untuk dewasa usia 18 sampai 59 tahun itu ada 12,12%. Nah, di sini untuk tipe-tipe inkontinensia urin. Yang pertama yaitu tipe stres. Tipe stres ini terjadi karena kelemahan dari otot dasar panggul dan sphincter uretra. Jadi ketika ada peningkatan tekanan intraabdomen, misal pada saat batuk, tertawa, atau bersin, tanpa disadari ada urin yang keluar. Lalu untuk yang kedua, tipe urgensi. Jadi di sini hiperaktivitas detrusor. Jadi otot detrusor-nya terlalu sensitif dengan volume urin yang ada pada kandung kemih. Misalnya pada kondisi pasien tumor, stroke, atau trauma medula spinalis. Jadi sebenarnya kapasitasnya belum penuh, namun karena terlalu aktif, jadi ada perasaan ingin berkemih kembali, padahal baru berapa menit yang lalu atau beberapa jam yang lalu pasien ini baru saja kencing, tapi sudah berasa lagi untuk BAK. Lalu yang ketiga yaitu inkontinensia overflow. Ini terjadi karena adanya obstruktif anatomik akibat prostat. Jadi kandung kemih yang sudah penuh harusnya dikeluarkan karena terhambat oleh prostat yang membesar sehingga menghambat jalannya urin keluar. Jadi urin pun yang keluar pun nggak tuntas, nah masih meninggalkan sisa sehingga ketika terisi ada keinginan untuk berkemih lagi. Lalu inkontinensia fungsional. Nah di sini sebenarnya untuk kondisi dasar panggulnya, sphincternya itu masih normal. Hanya saja pasien tersebut kesulitan untuk mencapai toilet atau menyampaikan keinginan untuk berkemih. Nah, di sini ada dua tipe ya kalau saya bilang terkait penyebab inkontinensia. Yang pertama menurut Dokti tahun 2006
yang disingkat dengan DIAPERS. Yang pertama itu adalah delirium, demensia, dan diabetes. Jadi kita kaji nih pasien ini mengalami inkontinensia karena apa? Bisa karena delirium. Kalau pada pasien stroke biasanya delirium itu kita hubungkan dengan kondisi penurunan kesadaran ya. Lalu yang kedua itu infeksi atau inflamasi. Kedua atrofi pada jaringan vaginal. Ini mungkin bisa kita lihat pada pasien yang memiliki riwayat melahirkan pervagina yang banyak, jadi mungkin otot dasar panggulnya mulai melemah, jadi ada kemungkinan mengalami inkontinensia urin. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu psikologik atau farmakologi. Biasanya kalau pada pasien stroke atau pada pasien yang terkait farmakologi atau obat-obatan, kita kaji apakah pasien tersebut memiliki riwayat minum obat-obatan yang diuretik atau tidak. Lalu untuk yang yaitu excessive urine output, produksi urin output yang berlebihan. Nah, di sini yang yang kelima, yang keenam, restricted mobility, yaitu kondisi jadi ada pembatasan mobilisasi pada pasien yang stroke pasti akan 3-4 hari ke depan akan mengalami pembatasan aktivitas, sehingga kondisi untuk BAK, BAB-nya pun akan kita bantu di tempat tidur menggunakan pispot atau urinal. Lalu ya yang terakhir adalah stool impaksi atau penumpukan feses pada usus yang mungkin terjadi pada pasien-pasien yang konstipasi. Lalu di sini menurut Kornan tahun 2012 pada pasien stroke itu kenapa terjadi inkontinensia? Yang pertama gangguan jalur neuromikturisi seperti yang tadi saya jelaskan terkait refleks berkemih, mungkin ada stroke yang terkena di batang otak sehingga mengakibatkan proses untuk refleks berkemihnya terganggu. Terus yang kedua yaitu defisit bahasa dan kognitif. Pasien ada kesulitan untuk menyampaikan keinginan untuk berkemih. Dan yang ketiga, gangguan motorik. Mungkin ada kelemahan salah satu sisi tubuh sehingga beliau tidak dapat ke kamar mandi sehingga harus dibantu di tempat tidur. Untuk obat-obatan, misalnya pada pasien yang mengkonsumsi obat antidiuretik, obat-obatan diuretik. Di sini kita masuk ke proses keperawatannya. Jadi seperti biasa proses keperawatannya adalah pengkajian, diagnosis keperawatan, dan intervensi keperawatan. Nah, di sini pengkajian masih sama. Mungkin jarang ya kalau ada pasien yang datang ke rumah sakit dengan keluhan sulit berkemih dan ternyata stroke. Lebih seringnya mungkin kelemahan salah satu sisi tubuh. Jadi di sinilah peran perawat untuk mengkaji lebih jauh. Jadi kesulitan berkemih ini baru dia alami atau sudah dialami dari sebelum mengalami stroke. Lalu kita lakukan juga pengkajian fisik, riwayat kesehatan sebelumnya, apakah ada pengalaman mengalami inkontinensia sebelumnya atau tidak. Lalu untuk hasil pemeriksaan diagnostik dan lab ini sama. Mungkin kalau untuk kasus inkontinensia urin lebih ke hasil dari urin lengkapnya, apakah ada infeksi atau tidak. Lalu untuk fokus data terkait inkontinensia, jadi kita kaji nih riwayat miksi sebelum dirawatnya seperti apa, lalu status hidrasinya selama 24 jam terakhir bagaimana. Nah, apakah cukup atau tidak, apakah memang dia ada pembatasan cairan atau tidak, lalu ada riwayat pengobatan apa saja, terus kita lihat kaji tentang tingkat kesadarannya, pergerakannya, komunikasinya, kognitifnya, lalu juga kita kaji juga toleransi pasien tersebut terhadap aktivitas. Nah, boleh nih kita lihat juga lokasi dan luasnya lesi yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, di sini untuk kita lihat
apakah pasien ini mengalami inkontinensia atau retensi urin, kita bisa lihat dari adanya distensi dari kandung kemih. Dengan cara kita palpasi di bagian kandung kemihnya. Atau kalau misalnya ragu karena pasiennya mungkin agak gemuk, kita bisa menggunakan bladder scan. Jadi itu lebih pasti ya kelihatan apakah ada residu urin yang masih ada di dalam kandung kemih atau tidak. Selanjutnya, di sini diagnosis keperawatan yang saya ambil adalah gangguan eliminasi urin dan inkontinensia urin fungsional. Di sini untuk gangguan eliminasi urin, berhubungan dengan penurunan kemampuan menyadari tanda-tanda gangguan kandung kemih, ketidakmampuan mengkomunikasikan kebutuhan eliminasi, atau juga bisa karena ketidakmampuan mengakses toilet misalnya karena imobilisasi. Ditandai dengan pasiennya mengatakan adanya keinginan berkemih, terus atau urinnya menetes tidak tuntas, atau sering mengompol atau sering buang air kecil. Nah, di sini objektifnya kita bisa lihat adanya distensi kandung kemih. Kandung kemihnya tidak tuntas dan volume residu urinnya meningkat. Nah, pada diagnosis ini, kondisi klinis yang terkait itu biasanya karena stroke atau neuropati diabetikum, infeksi ginjal, dan gangguan saluran kemih. Lalu adanya cedera atau tumor pada medula spinalis, sklerosis multiple. Untuk luarannya, eliminasi urin dengan ekspektasinya meningkat atau membaik. Lalu pasien dapat merasakan sensasi berkemih, desakan berkemih, distensi kandung kemihnya membaik, menurun, lalu di sini berkemihnya tidak tuntas, volume residu urinnya menetes, mengompol dan enuresis. Kita lihat juga frekuensi BAK-nya bagaimana dan karakteristik urinnya seperti apa. Nah, di sini intervensinya ada 3, yaitu observasi, terapeutik, dan edukasi. Di sini untuk observasi, identifikasi kebiasaan BAK sesuai usianya. Lalu monitor integritas kulit, karena dikhawatirkan pasien-pasien yang mengalami gangguan berkemih, pasti bagian perineumnya agak lembab, jadi ketika pasien tersebut sudah mengompol atau sudah buang air kecil di diapers, harus segera diganti untuk menjaga integritas kulitnya. Lalu untuk terapeutiknya, buka pakaian untuk memudahkan pasien bereliminasi, terus dukung penggunaan toilet atau komod, pispor atau urinal secara konsisten. Dan juga harus kita tetap jaga privasi pasien selama eliminasi. Ganti pakaian pasien setelah eliminasi jika perlu. Kalau memang itu kotor dan tidak membuat nyaman pasien, kita ganti. Bersihkan alat bantu BAK setelah digunakan. Terus kita latih juga BAK-nya sesuai jadwal. Misal minum 1 gelas, nanti 2 jam lagi kita tanyakan apakah sudah ada keinginan berkemih atau tidak, terus kita bantu, misalnya sudah ada, kita bantu dengan menggunakan pispot atau urinal. Lalu edukasinya, anjurkan BAK secara rutin, dan juga kalau memang pasiennya sudah bisa ke kamar mandi, anjurkan ke kamar mandi jika perlu. Nah, di sini intervensi utama yang kedua itu adalah manajemen eliminasi urin. Ada 3 juga, ada 4, yang keempatnya kolaborasi ya. Untuk observasi, identifikasi tanda dan gejala inkontinensia urin. Terus juga kaji faktor yang menyebabkan inkontinensia urin, monitor eliminasi urinnya, frekuensinya, konsistensi, aroma, dan volume, dan juga warnanya. Lalu kita catat juga waktu haluaran berkemihnya. Batasi asupan cairan. Mungkin kalau pada saat malam hari dikurangi
asupan cairannya agar tidak mengganggu istirahat pasien tersebut. Lalu ambil sampel urin tengah atau kultur kalau misalnya memang pasien terlihat ada indikasi infeksi urin. Lalu untuk edukasinya, anjurkan pasien untuk mengukur ajarkan untuk mengukur asupan cairan dan keluaran urin. Ajarkan mengenali tanda berkemih dan waktu yang tepat untuk berkemih. Lalu ajarkan terapi modalitas penguatan otot panggul. Ini biasanya dilatih kalau memang pasiennya dapat komunikasinya dapat berjalan lancar dua arah, terus juga pasiennya bisa mengikuti perintah kita. Misal contohnya itu adalah untuk latihan senam Kegel ya. Kalau misalnya untuk menahan berelaksasi dari otot pelvis atau otot dasar panggul. Lalu anjurkan minum yang cukup. Jika tidak ada kontraindikasi, anjurkan untuk mengurangi minum saat menjelang tidur. Nah, untuk kolaborasinya itu adalah kolaborasi pemberian obat suppositoria uretra jika perlu. Nah, di sini ada catatan harian berkemih. Jadi kita bisa catat minumnya minum apa, berapa banyak, terus berapa kali, jamnya jam berapa aja, lalu pola kencingnya bagaimana, kita hitung berapa mili, jam berapa, terus ada mengompol atau tidak. Nah, yang kedua adalah inkontinensia urin fungsional. Ini berhubungan dengan ketidakmampuan atau penurunan mengenali tanda-tanda berkemih, terus berhubungan juga dengan faktor psikologis, depresi, bingung atau delirium, berhubungan dengan hambatan mobilisasi. Lalu ditandai dengan adanya mengompol sebelum mencapai atau selama usaha mencapai toilet atau mengompol di waktu pagi. Nah, di sini kondisi klinis yang terkait adalah cedera kepala, Parkinson, stroke, sklerosis multiple, depresi, dan demensia. Untuk keluaran dari diagnosis ini, keluarannya adalah kontinensia urin, itu ekspektasinya membaik. Kemampuan berkemihnya, nokturiannya tidak terjadi ya, residu volume urinnya setelah berkemihnya tidak ada, distensi kandung kemihnya juga tidak teraba, verbalisasi pengeluaran urin tidak tuntasnya, pasien tidak memverbalisasikan pengeluaran urin tidak tuntasnya, terus juga urin menetes tidak terjadi. Untuk frekuensi berkemih, sensasi berkemihnya bisa dirasakan oleh pasien. Nah, untuk intervensinya, latihan berkemih. Jadi di sini ada 3 intervensi perawatannya. Yang pertama observasi, terapeutik, dan edukasi. Nah, ini bisa dibaca, kita bisa baca bersama. Yang poin pentingnya adalah siapkan area toilet yang aman kalau memang pasien itu sudah diperbolehkan turun dari tempat tidur. Lalu sediakan peralatan yang dibutuhkan dan dekat dan mudah dijangkau, misalnya kursi komod atau pispot. Jadi ketika pasien sudah ada keinginan berkemih, dia bisa meraih atau menggunakan pispot atau urinal sendiri. Lalu untuk edukasinya, anjurkan intake cairan yang kuat. Jadi kadang ada pasien yang ada keinginan risih gitu kalau misalnya kita bantu untuk BAK dengan T-spot. Jadi dia kadang diakalin minumnya jarang aja gitu. Nah, itu jangan, kalau memang pasien ini tidak ada batasan cairan, sebaiknya tetap kita bantu, kita anjurkan untuk minum yang cukup, karena kan kalau misalnya cairannya kurang, khawatirnya nanti terjadi dehidrasi. Lalu anjurkan eliminasi normal dengan beraktivitas dan olahraga sesuai kemampuan. Nah,
intervensi yang selanjutnya itu adalah perawatan inkontinensia. Ada 3 juga, observasi, terapeutik, dan edukasi. Jadi ini sama, kita identifikasi penyebab inkontinensia urinnya, lalu monitor kebiasaan BAK-nya. Terus buat jadwal konsumsi obat-obat diuretik, jadi sebaiknya obat-obat diuretik itu diminum pada pagi hari atau siang hari, di mana pasien istirahat, tidak mengganggu istirahat malamnya. Terus ambil sampel urin untuk pemeriksaan, sama seperti intervensi yang sebelumnya ya, terkait untuk apakah ada indikasi infeksi atau tidak. Lalu di sini ada kolaborasi juga ternyata terkait rujuk ke ahli inkontinensia kalau memang ya diperlukan. Terus edukasinya kita jelaskan definisi, jenis, dan penyebab dari inkontinensia urin yang dialami oleh pasien, sehingga pasien tidak merasa ini normal tidak ya apa yang saya alami gitu. Terus anjurkan untuk batasi konsumsi cairan 2-3 jam sebelum tidur. Anjurkan memantau cairan keluar dan masuk serta pola eliminasi urinnya. Jadi kita tanya tadi udah berapa kali PHK-nya dan apakah ada nyeri atau ada keluhan pada saat bekemnya atau tidak. Lalu kalau memang tidak ada batasan atau kontraindikasi, sebaiknya anjurkan pasien untuk minum minimal 1.500 ml per hari. Lalu kita anjurkan juga untuk menghindari kopi, minuman bersoda, teh, dan coklat karena ini akan meningkatkan keinginan untuk berkemih. Ya, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.